Dua kasus kekerasan seksual di Jombang dan Kota Batu, Jawa Timur memperlihatkan betapa hukum tidak berpihak pada korban. Meski sudah berstatus tersangka, kedua pelaku tidak kunjung ditahan. Kepada tim liputan kami, korban kekerasan seksual alumni siswa SPI bahkan mengaku mendapatkan intimidasi. Tujuh bulan pasca disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, lagi-lagi muncul kasus kejahatan seksual. Banyak kasus kejahatan seksual dengan korban anak-anak. Ironisnya, para predator seksual ini justru mengincar korbannya di tempat anak-anak seharusnya mendapatkan perlindungan, salah satunya di lembaga pendidikan. Indonesia darurat kekerasan seksual. Pada 3 Juli lalu, penggerebekan terhadap DPO kasus kekerasan seksual dengan korban santriwati menggegerkan masyarakat. Tersangka bernama Muhammad Zubhi Alasani alias Beki, licin bagai belut, berulang kali gagal ditangkap aparat. Padahal, Beki sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2019 silam dan resmi menjadi DPO pada Januari 2022 lalu. Butuh 3 kali pergantian Kapolres Jombang dan Kapolda Jawa Timur, Beki akhirnya ditahan. Setelah drama penggerebekan selama 15 jam, Beki akhirnya menyerahkan diri kepada aparat kepolisian. Tak hanya Beki, predator seksual juga mengincar siswi di SMA SPI, Kota Malang, Jawa Timur. Pelaku bernama Julianto Eka, yang dikenal sebagai motivator yang justru tega melakukan pelecehan seksual terhadap siswi-siswinya. Sempat bebas berkeliaran meski berstatus tersangka, Julianto Eka akhirnya dijemput paksa 11 Juli lalu oleh tim dari Kejaksaan Negeri Kota Batu dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Julianto dijemput paksa dari rumahnya dan langsung dijebloskan ke Lapas Lowokwari, Malang, Jawa Timur. Melihat kasus di Jombang dan Kota Batu, hukum seolah tak berpihak pada korban kekerasan seksual. Para pelaku masih dapat melenggang bebas, meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Simfoni PPA, data pada Januari 2022 saja, sebanyak 797 anak menjadi korban kekerasan seksual. Dari data korban, mayoritas didominasi oleh golongan anak-anak, sementara sisanya oleh golongan dewasa. Sementara itu, kalau melihat jumlah dari pelaku kekerasan seksual, mayoritas justru didominasi oleh golongan dewasa sebanyak 80%, sementara sisanya golongan anak-anak. Ironisnya, anak-anak ini justru mendapatkan kekerasan seksual di tempat mereka seharusnya mendapatkan perlindungan, salah satunya di sekolah. Relasi kekuasaan yang dimiliki pelaku justru menjadi alat bagi mereka untuk dapat memperdaya dan mengincar para korbannya. Kalau untuk ketakutan pasti saya mengalami ketakutan, adik-adik dan teman-teman saya mengalami ketakutan. Untuk pelaporan sebenarnya ini bukan yang pertama. Kita pernah melaporkan di tahun 2018 kepada ketua yayasan. Setelah itu ada juga dulu kakak kelas saya, dia sampai bersumpah di kitab yang dia yakini bahwa dia dilecehkan, namun tidak diindahkan, malah dia dibilang bahwa dia fitnah, sehingga itu membuat kita semakin takut gitu, sehingga kita semakin menutup diri. Dan di 2020 kita juga menyampaikan lagi apa yang kita alami gitu. Ya, jadi beberapa kali saya dapat fake account gitu, bukan hanya saya aja tapi beberapa korban yang lainnya juga. Jadi kayak misalnya, oh ya nanti saya akan buru kamu ke
domisili tempat saya sekarang. Oh ya, nanti aja, lihat aja. Jadi posisinya adalah ancaman-ancaman yang mau ngejar kita seperti itu. Bahkan yang terparahnya lagi adalah kita ini kan sesama korban gitu. Jadi sesama korban dan kita juga ada alumni di sana. Nah, teman saya yang ada di dalam perkumpulan kami sekarang ini itu ada yang berkhianat, posisinya seperti itu, dan saya sangat kecewa sekali. Saya sangat betul-betul sedih sekali melihatnya karena ternyata selama ini dia mengumpulkan banyak informasi terhadap apa yang kami lakukan. Padahal kami takut, kami korban, kami takut, kami ingin memperjuangkan ini. Ternyata dia sekarang membela terdakwa ini, si J ini, bahkan hadir di pengadilan dan memutarbalikkan fakta yang itu semua adalah palsu seperti itu. Adik-adik saya yang masih ada di dalam, kami semua tidak ada niatan untuk merusak apapun, menghancurkan sekolah itu, tidak. Kami sangat mencintai sekolah itu. Itulah kenapa kami melakukan hal ini, supaya adik-adik tidak merasakan seperti apa yang kakak rasakan tentang kejahatan seksual, eksploitasi ekonomi, dan kekerasan fisik. Hanya itu saja. Jadi kami ini memperjuangkan. Saya minta bantuan kepada orang tua, wali murid, jangan takut, adik-adik juga jangan takut yang ada di sana. Komnas Perlindungan Anak mengawal kasus ini sejak awal dan melaporkan ke Polda Jawa Timur pada Mei 2021 lalu. Namun dugaan sementara, Komnas Perlindungan Anak menemukan indikasi kekerasan seksual di SMA SPI sudah terjadi sejak dahulu kala. Lantas mengapa anak-anak korban kekerasan seksual ini baru berani untuk melaporkan kepada pihak berwajib pada 2021? Nah, sayangnya kita menunggu sampai 19 kali persidangan. Itu yang membuat kita kecil hati dan terasa sedih karena banyak orang masyarakat juga membiarkan korban kesendirian, seolah-olah itu persoalan pribadi, ya, dan dikonstruksi seolah-olah korban ini adalah perempuan nakal, perempuan yang tidak tahu diuntung karena sudah disekolahkan di situ kok nggak mengucapkan terima kasih dan sebagainya, seperti itu. Jadi itulah prosesnya, sehingga kita terus berteriak, Mbak, terus berteriak bahwa kita yakini bahwa ini adalah satu keadaan yang buruk dalam penegakan hukum. Dan saya sampai berbicara langsung dengan Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk menyampaikan protes kita, kenapa si terdakwa yang sudah nyatakan terdakwa oleh jaksa itu tidak ditahan. Apa jawabannya? Mengecewakan. Seorang ketua pengadilan menjawab saya bahwa ditahan atau tidak ditahannya terdakwa itu di tangan majelis hakim. Berulangnya kasus kekerasan seksual di Indonesia menjadi bukti Indonesia darurat kekerasan seksual. Padahal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang seharusnya menjadi payung hukum bagi korban kejahatan seksual sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Namun nampaknya UU TPKS tidak dapat menjadi payung hukum jika aparat penegak hukum tidak mengedepankan empati mereka kepada korban kejahatan seksual. Saya Nadia Valeri bersama juru kamera Muhammad Faisal. Sampai jumpa.